Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyanto, tempat mengajar di SMK Negeri 1 Songgong, Kabupaten Brebes. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktek mengajar untuk UKIN video pembelajaran. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Semarang untuk prodi Bahasa Indonesia kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang akan saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal pembelajaran, coba kita tes semangatnya. Sudah tahu ya, kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Suara yang keras, yang kompak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Satu kali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih. Pada pertemuan hari ini, ya, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Ya, tapi sebelumnya, alangkah baiknya untuk memulai segala aktivitas kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya bagi diri kalian sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kalian. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa, Mas. Ya. Siap, gerak. Gerak, mulai. Ajar. Ya, Mbak Naimah. Yang sudah dipelajari dalam teks prosedur yaitu pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah pembahasan teks prosedur. Saya berikan materinya dulu yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kita kembali lagi ya ke teks eksplanasi. Kalau tadi berkaitan dengan video sudah kalian sampaikan sekilas. Sekarang kita ke materinya. Ini tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikatornya. Nanti kalian di sini, ya, mengonstruksi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Ya, ini akan kalian lakukan. Kemudian itu tujuan pembelajarannya. Nah, ini dapat menentukan informasi pengetahuan, definisi dan fakta faktual, urutan kejadian, proses dan sebab akibat dalam teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Yang kedua, dapat menjelaskan informasi pengetahuan, definisi dan fakta faktual, urutan kejadian, proses dan sebab akibat dalam teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Dan yang berikutnya, yang ketiga, dapat mengklasifikasikan fakta faktual dalam teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tapi sebelumnya kita ke materi dulu. Ini materinya.
Jadi baca ya. Coba dibacakan, Mbak Herunisa. Pengertian teks eksplanasi daerah dari belakang. Ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya sesuatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Iya. Kata kuncinya itu berada pada kata fenomena. Ya. Jadi teks ini itu berisi fenomena atau masalah. Masalah apa? Masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Jadi teks eksplanasi itu tujuannya untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang fenomena yang terjadi. Fenomena itu maksudnya masalah ya. Kalau mungkin kalian asing dengan kata fenomena, itu kata lainnya itu masalah. Itu pengertian teks eksplanasi. Pengertian dulu. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Materi ini sudah saya share di Teams. Ya, di Teams. Nanti silakan kalian buka di Teams. Ya, di Teams masih ini sudah saya share di Teams. Itu sebagai supaya kalian lebih paham lagi. Jadi barangkali kalian belum paham, kalian bisa baca lagi di materi yang share di Teams. Ya. Berikutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Coba dibacakan, Mbak Siti Hajar. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ya. Fokus pada hal umum atau generik, Ya. bukan partisipan manusia. Lagi. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Ini ciri-ciri. Berarti kalau misalkan ada tulisan yang ciri-ciri seperti yang di depan ini, baru termasuk teks eksplanasi. Ciri utamanya yang pertama itu apa? Ya, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Tadi di awal saya sampaikan, di dalam teks eksplanasi itu memuat fakta. Fakta itu kejadian nyata. Kalau kejadian nyata berarti di dalamnya ada bukti atau datanya. Jadi kalian fokusnya itu di yang pertama. Nah, setelah itu baru hal yang dibahas, fenomena atau masalah yang bersifat keilmuan. Sifatnya informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Kemudian fokus pada hal umum atau generik, bukan pada manusia. Jadi objeknya itu bukan manusia. Ya, objeknya bukan manusia, tapi masalah yang ada di masyarakat, baik itu sosial, budaya, ekonomi. Objeknya bukan manusia. Ya, sekali lagi. Itu ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut. Isi informasi pengetahuan. Nah, di dalam nanti ini juga termasuk dalam eksplanasi ya. Jadi di dalam eksplanasi itu isinya apa saja? Isinya itu memuat yang pertama fakta. Kemudian ada gagasan utamanya, ada gagasan penjelasnya, ada
pengklasifikasian fakta berdasarkan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, atau disingkat jadi bisa dikatakan teks eksplanasi itu juga disebut dengan apa. Kalau ada istilah dari bahasa Jawa, berarti kamu arahnya kemana? Berita. Kasih penyebaran corona ini sama dengan video tadi. Kalau ini nanti ada teksnya, kalau tadi videonya sama, isinya sama. Mengapa saya tampilkan videonya dulu supaya kalian bisa memahami dulu di awal. Nanti kalian pemahaman lebih mendalamnya di LKPD yang nanti akan saya bagikan ke kalian. Berhitung 1 sampai 6 karena ada 6 kelompok. Jadi mulai yang namanya kuliah ke sana ya. Berarti nanti urutannya ini, kemudian ke depan Ganesha, kemudian ke sana, kemudian baru ke belakang. Ya, dari sini kemudian Ganesha, kemudian sana, belakang, ke sini Amalia ya. Oke, maaf, ini bisa terus ke sana, baru ke sini. Ya ke sini. Yang nggak berangkat 6. Yang isi dari 4 ya. Kemudian ada lagi. Berarti 5 nanti. 5 kelompok. 5 kelompok cewek seperti ya. Ya sekarang dibentuk menjadi 5 kelompok, berhitung 1 sampai 5. Yuk mas. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. bisa? 1. Kelompok 1 ini buat 5. Kelompok 2 buat 4. Kelompok 3 4 sana ya. 4 mana 4? 5. Kelompok 5. Coba saya sampaikan dulu, diperhatikan semuanya dulu. Kegiatan pertama. Bacalah teks eksplanasi berjudul Antisipasi Penyebaran Corona. Teks ini sama dengan video yang tadi sudah saya tayangkan. Sama. Tadi bentuk videonya, sekarang bentuk teksnya. Secara berdiskusi, tentukan bagian-bagian pokok teks tersebut. Bagian pokoknya apa sih tadi? Itu di LKPD-nya ada 3. Pernyataan umum, dan interpretasi. Itu berarti berkaitan dengan struktur. Ya, struktur. Tuliskan kembali isi informasi yang ada pada teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Nanti kalian isi dulu tabel-tabel kolom-kolom yang sudah ada di situ. Setelah kalian mengisi ini, nanti di lembar sebaliknya yang kosong, kalian tuliskan lagi informasinya. Jadi kalian mengonstruksi. Jadi kalian membuat lagi teks eksplanasi dengan judul yang sama, tapi dengan menggunakan bahasa sendiri. Jelas? Setelah kalian menentukan pernyataan umumnya, urutan kejadiannya, interpretasinya sudah ketemu semua, tuliskan kembali isi informasinya di sini di halaman yang paling belakang dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi bahasanya beda dengan bahasa yang ada teks. Ya boleh, tapi isi informasinya sesuai sama, tidak ada yang diubah. Tapi bahasa itu diubah.
Maksudnya bukan dari bahasanya juga bahasa Jawa, bukan. Ya, maksudnya penyampaiannya kalimatnya itu diubah. Jelas ya? Tapi untuk sementara kalian isi dulu tabelnya dulu. Pernyataan umumnya, untuk kejadiannya dan interpretasi. Jelas ya? Silakan berdiskusi kurang lebih selama 30 menit ke depan. Pernyataan umum itu sama sih dengan tadi, topiknya apa, topik awalnya apa, kalimatnya tuliskan di paragraf itu di situ. Urutan kejadian itu isinya proses sebab akibat. Interpretasi itu kesimpulan. Atau untuk interpretasi kesimpulan bisa, untuk bisa.
Hasil analisis tentang teks eksklamasi Antisipasi penyebaran corona. Urutan teks eksplanasi yang pertama, pernyataan umum. Coronavirus atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat berdiameter 100 hingga 125 meter. Virus corona ini dapat menyebar melalui udara. Ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, virus corona telah dideklarasi WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan atau antisipasi penyebaran sejak dini sangat dibutuhkan. Yang kedua, urutan kejadian. Virus corona dapat menyebar lewat udara dan juga dapat menyebar melalui kontak fisik. Contoh melalui udara yaitu ketika seseorang yang sedang terjangkit batuk dan bersin, sedangkan melalui kontak fisik contohnya bersentuhan kulit, tidak sedikit juga melalui benda-benda elektronik di sekitar kita yang mengakibatkan menularnya virus corona. Yang ketiga, interpretasi. Virus corona adalah virus yang berbahaya dan dapat menular melalui udara dan benda-benda di sekitar kita. Jadi marilah kita mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus tersebut dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan, dan juga sering-seringlah berolahraga secara teratur. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Coba bandingkan dengan hasil temuan kalian, isinya sama atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan bahan tanggapan. Coba dibandingkan. Bagaimana presentasi dari kelompok 1? Sudah jelas? Jelas, Pak. Menyampaikan semua yang ada di dalam teks tersebut tidak? Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada yang kurang nggak dari kelompok 1 yang disampaikan? Kalau ada tambahan boleh tambahkan. Misalnya di bagian ini ada lipat. Sama? Ya, kelompok 3 bagaimana? Ada perbedaan tidak dengan kelompok 1? Sama. Jadi sama ya. Kalimatnya sama. Ini hanya perbedaan di paragrafnya saja. Baik, terima kasih untuk tanggapannya kelompok 2. Tepuk tangan untuk lagi kelompok 1. Silakan kelompok 2 perwakilannya, atau silakan boleh bergantian. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Ketika berbagai penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Terima kasih untuk kelompok 5. Tangan kelompok 5. Dari pembelajaran mari kita simpulkan bersama-sama. Coba dari masing-masing kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan, coba. Jangan. Kalau berbicara satu, kalau bersama-sama takutnya jelas. Coba kesimpulan satu saja, biar nanti yang lain bisa menyimpulkan hal yang lain. Satu, apa yang kita bisa simpulkan pelajaran hari ini? Kita pelajari apa? Satu,
mempelajari teks eksplanasi dari segi apa saja? Yang pertama satu pengertian tadi sudah, kemudian ciri-ciri, ketiga struktur, kemudian apa lagi tadi yang kedua kaidah kebahasaan. Kemudian tadi yang sudah kalian kerjakan yang kami dihitung meliputi apa saja? Yang pertama pernyataan umum dalam teks eksplanasi, yang kedua urutan kejadian dalam teks eksplanasi, dan yang ketiga interpretasi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya kalian siapkan tadi masih ada satu lagi ya, yaitu apa tadi? Iya, kalian menuliskan kembali mengonstruksi isi informasi meliputi yang pertama pernyataan umum, urutan sebab akibat atau kejadian, dan yang ketiga interpretasi. Kalian tuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Jadi teks itu, teks yang sudah ada di situ, teks yang ini ya, teks yang ini antisipasi penyebaran virus corona, ini nanti kalian tuliskan lagi dengan bahasa kalian sendiri. Itu namanya mengonstruksi. Itu untuk pertemuan berikutnya. Jadi masih ada satu lagi. Nah, ada satu tugas lagi. Tugas yang pertama sudah tadi ya, dan nanti tugas yang kedua lagi. Baik, terima kasih untuk teman hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, karena kita tadi awali dengan salam semangat, kita tutup dengan salam semangat. Tapi sekarang salam semangatnya agak berbeda. Ya, 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, ya, 4 kali tepuk semangat, tepuk semangat. Ya, jadi seperti itu ya. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, 4 kali tepuk semangat, tepuk semangat. Ya, terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum.